Jemaat Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami. Berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan 9 yang menyatakan firman Tuhan. Nasihat terakhir. Eudia, kukasihi, dan Sintikus, kukasihi, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Tugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya melimpah di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, dalam beberapa minggu ini kita telah merenungkan beberapa aspek penting dalam kehidupan rohani kita. Dari perbaikan hubungan dalam keluarga hingga pengakuan akan keberhargaan diri kita di mata Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sukacita dalam Tuhan yang akan memperkokoh kesatuan dan perdamaian yang terambil dari surat Paulus bagi jemaat di Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, salah satu kunci untuk merasakan sukacita adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Hal ini mencakup kesediaan untuk memaafkan, saling menghormati, dan hidup dalam perdamaian satu sama lain. Yang kedua, bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan baik maupun keadaan buruk, membantu kita melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sehingga menyebabkan sukacita yang bertahan. Selanjutnya, menyerahkan kekhawatiran dan kebutuhan kita kepada Tuhan melalui doa yang tulus dan percaya sepenuh hati merupakan cara yang kuat untuk menjaga sukacita dalam Kristus. Kemudian, menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, dengan fokus pada hal-hal yang benar dan mulia, membantu kita menjaga pikiran yang positif dan hidup yang memancarkan sukacita Kristus kepada orang lain. Paulus menekankan pentingnya kesatuan dalam Kristus dalam menjaga sukacita di antara jemaat. Kesatuan ini bukanlah hanya persatuan fisik, tetapi persatuan yang lebih dalam iman dan kasih Kristus. Paulus menegaskan pentingnya kesatuan dan perdamaian di antara anggota jemaat melalui nasihatnya kepada jemaat Filipi, khususnya bagi Euodia dan Sintike. Karena terdapat perbedaan pandangan di antara mereka. Melalui hal itu, kita diajak untuk merenungkan pentingnya memperbaiki hubungan dengan sesama agar sukacita di dalam Tuhan dapat terwujud dalam persekutuan kita. Kesatuan dan perdamaian dalam Tuhan merupakan fondasi bagi sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Paulus menyerukan agar kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan dan tidak tergantung pada situasi atau kondisi eksternal. Paulus menunjukkan bahwa hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, yang dipenuhi dengan pikiran yang benar dan perilaku yang baik, membawa sukacita yang mendalam. Sukacita yang sejati tidak tergantung dari kondisi eksternal, tetapi lebih dalam lagi, yaitu dari kesadaran akan kasih Allah dan damai Kristus yang melampaui segala pemahaman manusia. Sukacita kita didasarkan pada kesadaran akan kasih Allah yang tak terbatas dan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Paulus mengajarkan bahwasannya pikiran kita harus diarahkan pada hal-hal yang benar
mulia, adil, dan yang patut dipuji. Hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus pasti membawa sukacita yang mendalam karena kita mengalami berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Allah. Sikap hidup yang tercermin dalam perilaku kita akan memancarkan sukacita Kristus kepada dunia di sekitar kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pasti memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, memberikan fondasi yang kokoh bagi sukacita kita. Tidak mudah dalam bersukacita di dalam Tuhan, di berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Ada beberapa hambatan yang perlu kita perhatikan dan mengetahui cara mengatasinya. Hambatan yang pertama, kondisi kesehatan mental. Hambatan seperti depresi atau kecemasan dapat menghalangi kita untuk merasakan sukacita. Mengatasi hal ini memerlukan dukungan dari yang ahli, doa dan dukungan dari persekutuan. Yang kedua, pola pikir negatif. Seperti pesimisme atau rasa rendah diri dapat menghalangi kita untuk merasakan sukacita. Kita perlu melawan pola pikir ini dengan memperkuat iman percaya dan mengubah fokus pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Hambatan yang ketiga, tuntutan hidup yang berlebihan. Kesibukan dan tuntutan hidup yang berlebihan dapat menguras energi kita dan menghalangi kita untuk merasakan sukacita. Mengatur prioritas, beristirahat dengan cukup, dan menetapkan batas-batas yang sehat dalam kehidupan kita adalah cara untuk mengatasinya. Lalu hambatan yang keempat, kurangnya hubungan sosial yang kuat. Kekurangan hubungan sosial yang sehat dapat membuat kita merasa kesepian dan terisolasi, menghalangi sukacita. Berinvestasi dalam hubungan yang mendukung dan positif dapat mengatasi hal ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini tepat tanggal 21 April, di mana kita semua mengingat kembali perjuangan R.A. Kartini sebagai tokoh perjuangan kaum perempuan Indonesia. Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia. Dia memiliki visi yang kuat untuk memperbaiki kondisi sosial dan pendidikan perempuan di Indonesia. Yang penuh dengan semangat, Kartini berusaha untuk mempersatukan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Kartini menemukan sukacita dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan, yang ia percaya bahwa melalui pendidikan kaum perempuan dapat memperoleh kemerdekaan dan kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Kartini bersemangat dalam membagikan sukacita dari pencapaian pendidikan kepada sesama perempuan. Ia adalah seorang intelektual yang mendorong kaum perempuan untuk menjaga pikiran mereka agar selalu terjaga dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Dia mengajarkan pentingnya pemikiran kritis dan independen dalam menghadapi realitas sosial dan budaya di masa lalunya.
Meskipun ia bukan seorang penganut Kristen, ia memiliki nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Kristus, seperti kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Kartini menghadapi berbagai hambatan dalam perjuangannya, termasuk norma sosial yang patriarkal dan ketidaksetaraan gender. Sukacita yang sejati tetap dapat dinikmati oleh seorang R.A. Kartini walau berbagai tantangan dan hambatan menghadangnya. Dan hari ini kita dapat melihat dengan bersukacita dan melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Semangat Kartini dalam menginspirasi perempuan Indonesia untuk berpikir secara kritis dan membagikan sukacita dan dari pengetahuan dan pemahaman yang baru, menjadikan dirinya tokoh kaum perempuan yang dihormati oleh 250 juta rakyat Indonesia hingga saat ini. Dan R.A. Kartini dapat membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Ibu-ibu PKP GPIB Efrata Tobuali yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Semangat R.A. Kartini kiranya boleh terus menginspirasi hidup dan kehidupan ibu-ibu dalam membangun keluarga dan bersosialisasi dalam masyarakat. Tidak menyerah akan keadaan saat ini dan melihat ke depan, mau memperhatikan kaumnya. Jika ada anggota jemaat kita yang melakukan usaha, tolong dibantu, tolong disemangati. Jika ada di lingkungan ibu-ibu, warga Kristen, ajak mereka untuk beribadah di gereja dan persekutuan kita terus menerus. Kiranya ibu-ibu mau untuk terus mengisi dirinya dengan hal yang baik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi sesama dan kotanya. Walau ada tantangan yang menghadang, sukacita yang merupakan anugerah dari Tuhan kiranya terus mendorong ibu-ibu untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dari pribadi, keluarga, gereja, dan persekutuan. Hidupmu, keluargamu, gereja, dan persekutuanmu tidak tergantung pada penilaian orang lain, tetapi tergantung pada keinginan dan usahamu sendiri yang dijalankan seturut dan sekehendak Tuhan. Pada akhirnya, kita semua perlu menyadari bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah anugerah yang diberikan kepada kita sebagai umat-Nya. Dalam segala hal, baik dalam kesatuan dengan sesama, dalam pengharapan atas kuasa dan kasih Allah, maupun dalam hidup yang sesuai dengan ajarannya. Marilah kita membangun sukacita yang berakar dalam Kristus, melalui kesatuan dalam Kristus, kesadaran akan kasih dan damai Kristus, dan hidup yang sesuai dengan ajarannya. Kiranya sukacita di dalam Tuhan tidak hanya mengisi hati kita, tetapi meluap keluar yang memancarkan kepada lingkungan di sekitar kita untuk menjadi saksi akan kuasa dan kasih Allah kepada semua orang. Ketika berusaha untuk menapa anak tangga satu demi satu untuk naik ke atas puncak, ketika tantangan dan halangan membuat kita terdiam dan tidak berbuat apa-apa,
Pada saat itulah kegagalan menggelayut di diri kita. Ketika kita membiarkan kentang yang busuk terus kita gendong dan kita bawa kemana kita melangkah, bau busuknya akan menyakiti hidung dan merusak kesehatan jiwa kita serta membebani hidup kita. Teruslah melangkah, menapaki anak tangga sampai ke puncak. Tinggalkan kentang busuk di pinggir jalan untuk dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Jemaat Efrata Toboali dan seluruh warga GPIB serta seluruh simpatisan dalam segala karya, layan, dan usaha dimanapun berada. Mari kita bersaat teduh sejenak.